Teddy Cahyono bicara soal bobotoh hadang bus Persib. Para pemain yang menjadi incaran Persib terbaru. Berita seputar klub Liga 1. Dan hasil sementara dari Liga 2. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Usai laga kontra Persikabo, rombongan bus Persib dihadang ratusan bobotoh di daerah Pasopati, Bandung. Para bobotoh ini kecewa atas penampilan tim Persib dalam 3 laga terakhir yang hanya menuai hasil imbang. Polisi pun terpaksa turun tangan mengatasi masalah ini. Polisi membubarkan ratusan bobotoh yang menghadang bus Persib. Atas aksi ini, Direktur PT PBB Teddy Cahyono angkat bicara. Menurut Teddy, tak seharusnya bobotoh lakukan hal ini, karena hal itu hanya akan merugikan tim Persib nantinya. Dengan desakan dari bobotoh, para pemain justru akan lebih tertekan dan sulit berkembang. Teddy pun mengatakan hasil kurang memuaskan Persib telah dievaluasi oleh manajemen dan tim pelatih dan akan segera dilakukan penyelesaiannya. Tapi ini butuh waktu. Jangan kayak gitulah, ini kan bisa rugikan kita semua. Pemain akan tertekan kalau digituin, kan ujung-ujungnya sulit berkembang. Saya tahu kalian pasti kecewa, kami juga. Maka akan kita selesaikan dan cari solusinya bersama-sama. Dan ini sudah kami bahas ya di manajemen, tapi kan butuh waktu. Jadi sabar ya, ujar Teddy Cahyono. Sementara itu, Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar diketahui langsung bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dikabarkan Umuh coba menghubungi beberapa pemain untuk bisa direkrut. Umuh melihat skuad Persib perlu ada perombakan. Di antara para pemain yang dihubungi, di antaranya tersebutlah nama Greg Nokolo dan Sergio Van Dijk. Greg memang sudah lama santer akan direkrut Persib, namun hingga kini belum ada kejelasan. Sementara untuk Van Dijk, pihak Persib menghubungi Van Dijk bukanlah sebagai pemain, tapi lebih ke agen. Van Dijk memang saat ini menjadi agen pemain. Dialah yang membawa Ezra Walian ke Persib. Dengan dihubunginya Van Dijk, ini artinya Persib meminta Van Dijk mencari pemain baru, bisa asing maupun keturunan. Untuk pemain asing yang saat ini berada di naungan Trevedden Group milik Sergio Van Dijk, di posisi striker ada nama Daison Kredan. Penyerang berusia 20 tahun ini adalah keturunan Belanda dan Sierra Leone. Saat ini dia bermain di PSV Zwolle di Liga Belanda. Sejauh ini telah mencetak 2 gol dan ini biodatanya. Lalu ada nama Jel Tepal. Nama Jel Tepal sempat mencuat kala Sergio Van Dijk mencoba menawarkannya pada Persib di awal musim lalu. Pemain berusia 18 tahun ini saat ini bermain untuk Willem II 21 di Liga Belanda. Jel Tepal adalah keturunan Indonesia dan berikut adalah biodatanya. Namun siapapun pemain itu, Persib harus tunggu hingga jendela transfer dibuka Januari nanti. Jadi mau tak mau Persib tetap akan menggunakan pemain yang ada saja. Sebenarnya performa Persib di awal musim ini tidaklah terlalu buruk. Belum terkalahkan di 5 laga membuat skuad Persib cukup solid. Namun karena ekspektasi bobotoh yang terlampau tinggi dengan perakiraan skuad yang mentereng, membuat Persib seolah anjlok. Padahal di Liga 1 2021 awal ini, sejumlah tim kuat lain pun mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah dari Persib, seperti Persipura, Arema, Madura, dan Persija yang masih berkutat di papan bawah klasemen. Hingga pekan kelima, 2 tim besar dan juga rival abadi di Jawa Timur, yakni Persebaya Surabaya dan Arema FC, masih terbelenggu masalah yang sama,
yakni tampil mengecewakan di 4 laganya di Liga 1 2021. Persebaya mencatatkan 1 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan, sementara Arema mencatatkan sebaliknya, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Alhasil kedua tim ini terdampar di papan bawah. Jika melihat skuad, keduanya berimbang, di mana Persebaya dan Arema memiliki 4 pemain asing, yakni Ali Sesai, Taisei, Bruno, dan Jose di Persebaya, Adilson, Silva, Yamaguchi, dan Fortes di Arema. Permasalahan mereka sama, buntunya aliran bola dari tengah dan penyelesaian akhir yang membuat keduanya sulit menang. Di pekan kelima, keduanya akan menghadapi satu tim yang juga tak kalah kuat, di mana Persebaya akan jumpa PSS Sleman, sementara Arema berjumpa Persipura. Usai menaklukkan Persiraja di laga kelima, pelatih Persela Lamongan Iwan Setiawan kembali mengungkapkan hal tak terduga. Iwan mengatakan tim Persela akan mampu mengalahkan para lawan-lawannya di laga selanjutnya dengan komposisi pemain yang mulai lengkap, yakni dari perpaduan pemain muda dan senior ditambah 4 pemain asing yang dikabarkan sudah bisa tampil semua di laga selanjutnya. Laga selanjutnya kontra Arema akan menjadi pembuktian ucapan Iwan Setiawan. Mampukah Iwan membuktikan ucapannya? 4 pemain asing yakni Demerson, Batata, Ivan Carlos, dan Jabar Sarza. Dari Persikabo, di tengah upaya Igor Krushenko membangun timnya, Igor kecewa dengan aksi 2 petinggi Persib Bandung yakni Robert Ryan Albert dan Teddy Cahyono. Diketahui 2 petinggi Persib ini dikabarkan melakukan pertemuan dengan bomber andalan mereka Ciro Alves usai laga kontra Persib kemarin. Igor mengatakan memang hak dari setiap pemain untuk negosiasi dengan tim manapun, namun harus ada waktu dan etika. Igor mengakui Persikabo memang bergantung pada Ciro, maka dari itu ia cukup geram melihat aksi Rene Albert dan Teddy Cahyono yang secara diam-diam mendekati Ciro. Dari Liga 2, 2 tim sultan di Liga 2 yakni AHA Pati PS dan Rans Cilegon FC harus tumbang di laga perdana. Uniknya 2 tim sultan ini tumbang oleh 2 tim sultan lain, yakni AHA Pati PS atau PSG tumbang dari Persis Solo yang juga tim dengan dana berlimpah dari seorang Kaisang Pangarep dengan skor 2-0, sementara Rans Cilegon FC milik Raffi Ahmad harus dibantai Dewa United milik Rendra Sujono dengan skor 1-3. Padahal sebelum laga, bonus besar telah dijanjikan sang pemilik pada timnya. Atta Halilintar menjanjikan bonus 3 miliar jika timnya menang atas Persis. Sementara Raffi Ahmad berjanji akan kucurkan dana 8 miliar jika timnya menang atas Dewa United. Namun pada kenyataannya uang bukanlah segalanya. Di atas lapangan, kemampuan pelatih dan pemainlah yang menjadi patokan. AHA Pati PS atau PSG sebenarnya sedikit lebih baik jika melihat permainan, mampu mengimbangi Persis Solo. Sementara untuk Rans Cilegon sendiri, meskipun dihuni pemain-pemain bintang, justru tak berkembang saat melawan Dewa United. Dewa United sendiri bukanlah tim lemah. Tim ini berlabel bintang. Tim yang satu tubuh dengan Juventus ini patut diperhitungkan di Liga 2. Dan inilah klasemen sementara, hasil pertandingan dan top skor sementara Liga 2 sementara. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioha Sport.